8.35. Tadi nanti selesainya jam 8.35. Tempatnya mau di mana? Di sini saja. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol selama 10 menit. Tempatnya di sini. Kita akan berbicara tentang ibunya Meli. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu, gitu ya. Mbak Meli semalam nggak bisa tidur, kemudian ternyata sedang ngobrol dengan ibunya. Nah, kita biar tahu sebetulnya apa yang sedang dialami sama Mbak Meli. Oke, Mbak Meli. Mbak Meli kan semalam kan bilang tuh tadi ibunya datang gitu. Ibunya itu sosok, kelihatan sosoknya atau terdengar suaranya atau bagaimana? Kelihatan sosoknya. Jadi kelihatan sosoknya. Terus dia juga berbicara juga. Diam aja. Oke. Sosoknya itu seperti apa, Mbak? Seperti manusia manusia biasa pakai gaun putih. Oke, tapi diam saja ya. Biasanya sosok itu, sosok ibunya Mbak Meli ini datangnya berapa kali dalam sehari? 3 sampai 4 kali. Waktunya kapan? Ketika dia datang itu waktunya? Mau tidur, berarti sekitar jam berapa? Jam 10 malam. Oke, terus jam berapa lagi? Jam 5 sore. Terus pagi jam 10-an. Oke, berarti waktunya itu jam 10-an malam pada saat mau tidur, kemudian sore ya, sama pagi jam 10-an. Nah, ketika dia muncul itu pada saat Mbak Meli itu dalam kondisi apa? Atau Mbak Meli sedang melakukan apa? Tadi contohnya Mbak Meli kan mengatakan ketika mau tidur gitu ya. Berarti kalau malam pada saat Mbak Meli mau tidur. Terus kalau pas lagi sore itu lagi ngapain, Meli? Lagi duduk-duduk. Kalau pagi? Sama, lagi duduk-duduk. Oke, berarti sosok itu datang pada saat Mbak Meli mau tidur sama lagi duduk-duduk ya, duduk-duduk santai gitu. Nah, kemudian ketika sosok ibunya itu datang, apa yang dirasakan sama Mbak Meli? Senang. Kalau senang berarti apa yang dilakukan? Ngajak ngobrol. Oke, bagus. Berarti Mbak Meli ngajak ngobrol ya. Ketika ibunya datang, Mbak Meli ngajak ngobrol. Tetapi ibunya menjawab apa tidak? Enggak ya, diam saja ya. Oke, Mbak Meli, ini sudah saya catat nih tadi ya tentang tentang sosok ibu yang Mbak Meli ceritakan sampai Mbak Meli sampai nggak bisa tidur ya. Nah, ini berarti sosok ibu itu dia itu sosoknya ya seperti ibunya Mbak Meli, kemudian dia memakai gaun putih dan dia biasanya datangnya 3 sampai 4 kali ya sehari. Kemudian dia datang pada saat jam 10, kemudian jam 5 sore dan jam 10 pagi. Datangnya ketika Mbak Meli mau tidur sama ketika Mbak Meli itu lagi duduk-duduk santai. Perasaannya Mbak Meli senang ya karena ada sosok ibu itu ya, dan Mbak Meli itu akhirnya jadi ngajak ngobrol. Nah, Mbak Meli mohon maaf ya, mohon maaf sekali Mbak Meli kan cerita tuh tadi semalam itu datang ibu ke kamar sampai Mbak Meli itu ngajak ngobrol dengan ibunya gitu. Tetapi mohon maaf nih Mbak Meli, kita teman-temannya sama perawat lain sama teman-teman Mbak Meli yang lainnya itu tidak melihat sosok ibu itu gitu. Jadi kita lihatnya itu Mbak Meli lagi ngomong sendiri, tertawa sendiri sambil liatin ke satu arah gitu. Karena kita tidak melihat gitu ya. Kita nggak melihat, kita sampai heran Meli ini lagi ngobrol sama siapa ya.
Jadi yang datang semalam itu sebetulnya hanya bayangan atau hayalannya Meli saja, bukan sosok asli. Ibunya Mbak Meli aslinya sekarang di mana? Sudah meninggal. Mungkin tidak kalau dia datang, nggak mungkin kan? Gitu. Jadi semalam yang datang itu hanya bayangan saja atau hayalan saja, karena kita tidak melihat. Dan bayangan itu tidak nyata. Nah, kalau bayangan itu tidak nyata, meskipun Mbak Meli itu rasanya senang ketika didatangi sama sosok itu, tetapi kalau dia keseringan datang, nanti akan berdampak buruk untuk Mbak Meli. Contohnya apa? Mbak Meli jadi sulit tidur. Kan semalam Mbak Meli tuh sampai gak tidur gitu. Nah, tadi itu salah satu efek atau kekurangan ketika sosok itu datang. Jadi untuk mengatasinya, Mbak Meli harus bisa mengherdik, ya, harus bisa mengontrol ketika sosok itu datang. Mbak Meli mau diajarkan cara untuk mengontrol bayangan atau halusinasinya? Oke, jadi itu namanya halusinasi ya Mbak. Bayangan, hayalan itu namanya halusinasi karena tidak nyata, gitu. Nah, Mbak Meli sudah mau diajarkan cara mengontrol halusinasi atau bayangan yang tidak nyata. Caranya itu ada 4 Mbak. Yang pertama itu dengan cara menghardik, yang kedua itu dengan cara minum obat, yang ketiga itu dengan cara berbicara dengan orang lain, yang keempat dengan aktivitas terjadwal. Ya, ada 4. Hari ini kita akan belajar dulu cara pertama. Apa yang namanya tadi? Menghardik. Ya, namanya menghardik. Ingat ya Mbak, ya namanya menghardik. Nah, menghardik itu adalah salah satu cara untuk mengusir. Ya, kalau bahasa kerennya itu distraksi. Biar kita tidak terlalu fokus dengan sosok atau bayangan yang muncul. Namanya menghardik. Caranya bagaimana? Caranya adalah Mbak Meli itu ketika halusinasinya muncul atau bayangannya muncul, Mbak Meli itu dalam kondisi santai, boleh bersandar, kemudian kakinya diluruskan, menapak lantai, kemudian Mbak Meli lihat saya dulu ya, kemudian Mbak Meli relaksasi, napas dalam, ya, fokus, kemudian boleh menutup mata dan telinga sambil mengatakan, pergi kamu suara palsu, pergi kamu itu bayangan palsu, pergi. Itu boleh dikatakan langsung di mulut, boleh di dalam hati saja, begitu. Paham? Oke, saya contohkan sekali lagi ya. Jadi relax, kemudian nafas dalam, ya, boleh sambil menutup mata. Konsentrasi sambil tutup mata atau tutup telinga dan mengatakan pergi. Ibu itu nggak nyata, ibu itu udah nggak di sini, ibu itu